Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di video materi kedua ya. Sebelum observasi silahkan kalian simak video ini ya. Pada video ini Bapak akan membahas tentang salah satu teknologi hasil pengembangan dari scanner ya, yaitu QR code ya, yang tentunya pernah dipakai oleh di smartphone kita, baik di tempat-tempat umum ya. Tentunya kalian sudah tidak aneh dengan yang namanya QR code. Oke, kita mulai. Teknologi tersebut adalah QR code atau merupakan salah satu teknologi yang kini sangat penting, terutama untuk alat payment atau pembayaran. QR code merupakan singkatan dari Quick Response, atau jika dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai respon cepat kode ya. QR code merupakan bentuk evolusi dari barcode scanner, di mana barcode scanner memakai jenis kode batang satu dimensi ya, dengan ciri khas lurus vertikal yang disusun secara acak dan biasanya disertai angka di bawahnya, itu barcode. Sedangkan QR code menggunakan jenis kode batang dua dimensi ya, di mana pola dan bentuknya tentunya berbeda dengan yang satu dimensi. Ciri khas dari QR code ini berbentuk kotak dengan beberapa perintilan atau kotak-kotak kecil di dalamnya. Dalam dunia teknologi, khususnya pada smartphone, QR code sangat penting, terutama untuk pembayaran di supermarket atau di beberapa minimarket. Dikarenakan apabila kita saat membayar sesuatu lalu kita lupa membawa kartu kredit atau ATM nih, atau uang tunai, maka kita bisa membayarnya melalui teknologi QR code ya, agar tidak ribet. Bisa melalui smartphone ya. Standar QR code ini di Indonesia biasanya dinamakan dengan KRIS ya, atau QR code ini dimana tentunya jauh lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan. Kenapa menyeramkan? Karena apabila kalian salah-salah mengeluarkan QR code ya, itu bisa saja terjadi kejahatan yang tidak diinginkan. Nah, makanya salah satu teknologi pengembangan teknologi, yaitu salah satunya QR code yang memudahkan ya, yang memudahkan kalian untuk transaksi bayar membayar ya. Nah, dari teknologi QR code ini kan kita bisa pakai untuk segala pembayaran ya, bisa menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, Link, Dana, dan lain sebagainya. Banyak sekali keuntungan dari QR code tersebut ya. Nah, fungsi dari QR code itu kan kalian tahu sendiri ya, sebagai alat transaksi ya. Mau berapapun bayarannya, kalau tinggal scan, tinggal gunakan saja QR code ya. Bahkan sampai sekarang pedagang kecil pun banyak menggunakan QR code ya, mulai dari tukang cilok ya, bahkan tukang sawo goreng pun menggunakan QR code ya. Jadi pengembangan teknologi itu sangat signifikan sekali untuk zaman sekarang ya. Nah, itu salah satu teknologi QR code ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke teknologi yang disebut dengan fingerprint ya, atau finger scan. Pengenal sidik jari atau fingerprint adalah jenis sistem keamanan elektronik yang menggunakan sidik jari untuk autentikasi biometrik, untuk memberikan akses tertentu kepada pengguna, seperti akses membuka kunci ponsel. Contohnya dulu pemindai sidik jari hanya terlihat di film-film TV dan di novel. Namun, masa imajinasi yang melampaui kemampuan rekayasa manusia telah lama berlalu. Kini sidik jari sudah banyak diterapkan di berbagai kegiatan manusia selama beberapa dekade. Apa itu pemindai sidik jari? Sidik jari manusia itu unik loh. Itulah sebabnya pemindai sidik jari berhasil mengidentifikasi sidik jari setiap individu. Bukan hanya lembaga penegak hukum saja yang mengumpulkan dan memelihara data sidik jari. Banyak dari jenis pekerjaan juga memerlukan lisensi atau sertifikasi profesional dengan sidik jari sebagai syarat pekerjaan. Kemajuan teknologi telah mampu menggabungkan pemindai sidik jari sebagai fitur keamanan untuk perangkat seluler.
Pemindai sidik jari adalah salah satu yang terbaru dalam daftar yang terus berkembang tentang cara mengunci dan membuka kunci ponsel cerdas. Mengapa? Menggunakan pemindai sidik jari banyak yang menikmatinya karena keamanan, kenyamanan, dan nuansa futuristiknya. Metode pengambilan data sidik jari tergantung pada jenis pemindai yang digunakan. Terdapat 3 jenis pemindai, yaitu pemilih optik, memiliki kapasitif, dan pemindai ultrasonik. Hai pemindai optik, seperti namanya, teknik ini bergantung pada pengambilan gambar optik, kemudian menggunakan algoritma untuk mendeteksi pola unik di permukaan seperti benjolan atau tanda yang menganalisis area gambar yang paling terang dan gelap. Semakin tinggi resolusinya, semakin halus detail yang terlihat mengenai jaringan sehingga meningkatkan tingkat keamanan, ya. Namun sensor ini menangkap gambar dengan kontras yang jauh lebih tinggi daripada mengenai fingerprint tersebut, ya. Alih-alih membuat gambar tradisional, pemindai sidik jari kapasitif menggunakan rangkaian sirkuit kapasitor untuk mengumpulkan data. Saat kapasitor menyimpan muatan listrik, aliran terhubung ke platform aktif di permukaan. Pendeteksi lalu menggunakan untuk melacak model jari-jari, ya. Data yang tersimpan akan berubah sedikit ketika punggung jari ditempelkan di atas alat tersebut, ya. Cukup sebaliknya, celah udara akan membuat muatan pada kapasitor relatif tidak berubah, ya. ICB digunakan untuk melacak perubahan ini yang kemudian hari direkam oleh konverter ADC. Setelah ditangkap, data digital ini dianalisis untuk mencari atribut sidik jari yang khas dan unik. Kemudian dapat disimpan untuk perbandingan di saat data tersebut akan dibuka. Kelebihan desain ini adalah jauh lebih baik, ya, sulit untuk dibobol daripada pemindaian optik hasil lainnya yang tidak dapat direplikasi. Nah, sebuah pulsa ultrasonik ditransmisikan terhadap jari yang ditempatkan di atas pemindai. Sebagian dari pulsa ini diserap dan sebagian dipantulkan kembali ke sensor. Tergantung tonjolan pori-pori dan detail lain yang unik di setiap sidik jari, ya. Nah, itulah gambaran, ya, gambaran bagaimana sidik jari atau fingerprint caranya bekerja, ya. Nah, sekarang kalian ketika akan melakukan observasi, silakan kalian mencari nih kira-kira teknologi apa saja yang bisa diterapkan di sekolah. Lalu kalian cek, ya, ke beberapa lingkungan sekolah, kira-kira teknologi apa saja nih yang bisa dikembangkan, ya. Ayo kembangkan berpikir kritis kalian, ya. Kira-kira nih contoh misalnya di kantin cocoknya apa, di ruang piket cocoknya apa misalnya, ya, di TU, di perpus dan lain sebagainya. Ayo semangat melaksanakan proyek rekayasa dan teknologi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.